Bapaknya Jono punya 3 anak laki-laki. Ada Jaka, seorang murid cerdas yang pendiam. Lalu Jason, seorang atlet yang beken. Jadi, siapa nama anak ketiganya? Ya Jono dong. Ayahnya punya 3 anak laki-laki. Jaka, Jason, dan dia, Jono. Suatu hari, seorang guru akan memberi murid-muridnya ujian, tapi semua muridnya menolak. Namun, dia cuma bisa menghukum 1 murid yang ogah ujian ini. Mereka semua tahu nama masing-masing. Jika seorang murid tahu dia akan dihukum, dia akan setuju ikut ujian. Bagaimana si bu guru bisa membuat semua muridnya ikut ujian? Bu guru harus bilang dia akan menghukum murid yang namanya di urutan paling atas sesuai abjad. Jadi Adele nggak bakal bolos ujian. Murid berikutnya Lena juga wajib ikut. Begitu juga Miko, dan seterusnya sampai urutan paling bawah. Randy sedang duduk-duduk di kursinya di rumah sambil membaca buku. Tiba-tiba vas adiknya yang super mahal jatuh dan pecah di ruang tamu. Dia berlari ke sana tepat waktu untuk melihat orang asing melompat keluar jendela dan melarikan diri. Randy mencoba mengejarnya, tapi kacamatanya berkabut karena udara dingin. Jadi dia nggak lihat orang itu. Saat polisi tiba, mereka segera tahu dia berbohong. Dia sendirilah yang memecahkan vas itu. Bagaimana polisi bisa tahu? Kacamatamu tak akan berembun kalau kamu pindah dari ruangan yang hangat keluar rumah dengan udara yang dingin. Yang benar itu kalau sebaliknya. Maman, yang nggak suka seni modern, masuk ke galeri kota dan menyebabkan kerusakan senilai miliaran rupiah pada beberapa lukisan. Namun, si pengelola galeri malah berterima kasih kepadanya. Kok bisa? Maman adalah petugas pemadam kebakaran. Air dari selangnya merusak beberapa mahakarya, tapi dia masih berhasil memadamkan api dan menyelamatkan lebih banyak karya seni. Lihat antrean di kasir supermarket ini, ada banyak orang di sana, tapi salah satu dari mereka sedang coba mencuri makanan. Bisakah kamu tahu siapa pelakunya cuma dengan melihat mereka dengan seksama? Kamu mungkin mengira pelakunya si wanita hamil yang perutnya mungkin palsu. Tapi lihat, dia memakai sepatu kets yang nyaman tanpa tali sepatu supaya dia bisa memakainya dengan mudah. Pria dengan hoodie longgar ini memang mencurigakan, tapi bukan makanan yang dia sembunyikan di sakunya, melainkan anak kucing. Dan pelaku sebenarnya adalah pria di belakangnya. Lihat lengan bajunya, salah satu lengannya terlihat jauh lebih besar. Dia pasti menyembunyikan sesuatu di sana. Seorang pria berpakaian serba hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki terlihat sedang berjalan. Tiba-tiba mobil hitam besar dengan lampu depan mati muncul di tikungan dan mengerem mendadak sehingga tidak menabraknya. Bagaimana bisa si sopir melihat pria berbaju hitam itu? Satu-satunya jawaban yang masuk akal adalah saat itu masih siang. Lagi pula, aku nggak bilang kalau udah malam. 3 teman kuliah bertemu setelah liburan akhir semester dan berbagi cerita tentang liburan mereka. Lily bercerita bagaimana dia dan pacarnya pergi ke Paris dan melihat kota dari atas Menara Eiffel. Dylan bilang ke teman-temannya kalau dia baru pergi ke Afrika bersama orang tuanya. Namun di hari terakhir terjadi letusan gunung berapi yang sangat besar, tapi itu tidak merusak liburan mereka karena mereka terbang pulang hari itu. Dan Ellie bilang bahwa dia mengunjungi pamannya di kampung dan belajar menunggang kuda. Namun salah satu cerita ini bohong. Yang mana? Cerita Dylan yang bohong. Dia nggak mungkin bisa terbang pulang di hari gunung meletus. Karena saat hal seperti ini terjadi, semua penerbangan dibatalkan. Marco dan Ami terdampar di pulau kecil tak berpenghuni yang cuma dipenuhi pasir dan batu. Mereka nggak punya alat komunikasi apapun dan nggak ada pohon di pulau itu untuk membuat sinyal asap.
Tiba-tiba Ami melihat pesawat mengitari langit untuk mencari mereka. Dia punya ide cemerlang supaya mereka terlihat. Tak lama kemudian pesawat itu menjemput mereka. Apa ide Ami? Dia mengajak Marco menyusun batu untuk menulis SOS di pasir. Malik sedang belajar untuk ujian akhir di perpustakaan. Saat dia selesai, ternyata hari sudah malam dan tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak minta tolong. Suara itu datang dari balik pintu kelas yang terkunci. Malik bergegas ke sana dan membukanya. Di dalam ada teman sekelasnya, Bayu. Dia bilang ke Malik kalau dia baru saja mau makan di kantin, tapi ternyata kantinnya tutup hari itu. Tiba-tiba dia pingsan, dan saat sadar dia terkunci di dalam kelas ini. Malik berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya. Besok paginya, Malik menemukan 4 orang yang mungkin pelakunya. Saat sekolah dimulai, dia menginterogasi mereka. Mamat bilang dia mengerjakan PR di kelas kemarin. Emily bilang dia bersama Mamat, tapi kemudian dia pulang. Olivia bilang dia sedang makan siang di kantin saat itu, dan Chris menjelaskan dia sakit kemarin. Malik tidak butuh waktu lama untuk tahu siapa pelakunya. Olivia, dia nggak mungkin makan siang di kantin karena kemarin kantinnya tutup. Clara sedang di kamar hotelnya dan dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Dia mengintip keluar dan melihat seorang pria asing. Pria itu bilang, "Hai, aku manajer hotel ini. Maaf mengganggumu, tapi data komputer kami rusak. Apa aku boleh masuk untuk mengonfirmasi beberapa data?" Clara segera bergegas, mengambil telepon dan menghubungi pihak keamanan hotel. "Apa kamu tahu penyebabnya?" Name tag di dada pria itu bertuliskan Siti Jamila, dan itu jelas nama cewek. Dia tahu pria itu manajer palsu. Ibunya Emma meminta Emma pergi ke supermarket dan memberinya daftar belanja serta kartu ATM. Tapi untuk jaga-jaga kalau Emma lupa PIN kartunya, ibunya juga memberinya petunjuk. Saat Emma sudah di kasir, dia mengeluarkan petunjuk itu dan langsung ingat kodenya. Bisakah kamu mengetahui berapa PIN-nya lewat petunjuk kertas dengan seekor lalat, kucing, seorang perempuan, dan seekor ular digambar di sana? PIN-nya adalah 6420. Emma hanya perlu menghitung jumlah kaki tiap makhluk ini. Kampung Mungil adalah desa kecil yang biasa-biasa saja, tapi suatu hari Pak Richard, seorang petani kaya, datang ke kantor polisi sambil menangis dan bilang 2 sapi kesayangannya hilang. Ada 3 terduga pelaku dan masing-masing dari mereka harus menjawab satu pertanyaan. Apa kamu mengambil hewan tetanggamu? Pak Andre bilang bahwa dia dan Pak Richard punya kerjasama bisnis dan dia nggak mungkin mau merusak kemitraan mereka. Bu Martina bilang dia tinggal di desa ini sejak kecil dan nggak mungkin merusak reputasinya dengan mencuri hewan. Dan Pak Johan menjelaskan keluarganya beternak babi selama berabad-abad dan dia nggak punya alasan untuk mencuri sapi. Sang polisi langsung tahu siapa penjahatnya. Kalau kamu? Pencurinya adalah Pak Johan. Bagaimana dia tahu kalau yang dicuri adalah sapi? Gak ada yang bilang apa spesies hewannya. Seorang wanita sedang sarapan di restoran mewah. Tiba-tiba dia melihat lalat di kopinya. Dia marah dan menyuruh si pelayan membawakannya cangkir baru. Setelah si pelayan kembali dengan secangkir kopi baru, wanita itu berteriak, "Pelayanan di tempat ini buruk sekali. Kamu membawakanku secangkir kopi yang sama." Gimana dia bisa tahu? Dia sudah memasukkan gula ke dalam cangkir kopi sebelumnya. Saat dia mencicipi yang baru, rasanya sudah manis. Ada 1 tong air di halaman rumahmu. Kamu melihat ke dalam dan mengatakan isinya lebih dari setengah. Tapi temanmu bilang itu kurang dari setengah. Bagaimana cara mengetahui siapa yang benar tanpa alat ukur apapun atau mengeluarkan airnya dari tong?
Miringkan tongnya agar airnya menyentuh bibir tong. Kalau kamu bisa melihat dasarnya, berarti airnya kurang dari setengah. Kalau bagian bawahnya masih tertutup air, berarti lebih. Setelah menang lotre, Hendra jadi kaya raya. Di villa yang luas yang baru dibelinya itu, dia pengen majang mahakarya sebagai investasi. Jadi, dia perlu jasa penjual karya seni. Si pedagang seni membujuk Hendra untuk beli patung antik super mahal sebagai koleksinya. Suatu hari, anak gadis Hendra berkunjung ke rumahnya. Pria itu langsung mamerin patung mahal yang baru dibelinya. Tapi anaknya malah ketawa terbahak-bahak. Cewek itu bilang kalau papanya udah ditipu habis-habisan. Kenapa dia malah bilang gitu? Di patung itu ada tulisan, "Barang Loakan". Weni menjabat sebagai ketua klub baca buku di tempat tinggalnya. Para anggota klub biasanya ngumpul di rumah Weni yang memang besar plus indah. Tapi suatu malam, kepala Weni dipukul dari belakang saat dia duduk di perpus rumahnya. Saat itu, dia baru selesai ngadain pertemuan klub. Cewek itu gak ngeliat pelakunya. Keesokan harinya, polisi menginterogasi 3 tersangka. Tuti bilang dia pulang lebih awal sebelum pertemuan itu selesai karena dia harus terbang ke Paris. Kania ngaku kalau dia pulang paling larut setelah pertemuan itu. Tapi dia nggak ngeliat sesuatu yang mencurigakan. Ami nggak datang ke rumah Weni karena malam itu suaminya berulang tahun. Siapa yang udah bohong? Tuti. Katanya dia harus terbang ke Paris. Kok masih ada di situ juga? Amati gambar taman ini baik-baik ya. Apa kamu bisa lihat bunga yang paling beda? Pasti bunga matahari yang ini. Joko bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah bandara internasional. Suatu hari, dia menerima telepon dari staf kebersihan. Dia nemu anjing yang kepisah dari pemiliknya. Joko harus nyari tahu siapa pemilik anjing itu. Amati semua penumpang di situ deh. Apa kamu bisa tahu pemilik anjing ini? Dia membawa tulang di dalam tasnya. Celananya juga dipenuhi bulu anjing. Dia pasti pemiliknya. Perhatiin pola ini ya. Bantu cariin gambar yang paling unik dong. Sayap burung beo ini kelihatan beda kan? Arif baru aja diterima kerja sebagai asisten galeri seni. Suatu pagi, dia dapat kiriman besar berisi 5 lukisan langka dari abad pertengahan. Arif segera ngasih tahu bosnya via telepon kalau 2 dari 5 lukisan itu palsu. Gimana dia bisa tahu? Di background lukisan ini ada gambar gedung pencakar langit. Lukisan ini memang sekilas kelihatan asli, tapi coba lihat langitnya deh. Masa ada pesawat yang nyempil di antara burung? Amati gambar ini ya. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling aneh? Dua cowok ini. Setelah gowes sampai lumayan gempor, Lily akhirnya tiba di tempat pernikahan temannya di kota lain. Hidangan yang tersaji bikin mupeng semua, dan perut Lily mulai keroncongan. Dia pun berjalan menuju meja prasmanan, tapi tiba-tiba lampu di situ mati, dan Lily pingsan. Dia baru bangun keesokan harinya. Kepalanya terasa sangat nyut-nyutan, seperti semua tamu lain. Mereka semua nggak ingat dengan kelanjutan pesta tersebut. Kedua foto ini diambil sebelum dan sesudah mati lampu. Amati dengan cermat ya. Memangnya apa yang terjadi saat pesta? Sebagian balonnya meletus, dan seseorang telah ngisi balon itu dengan gas tidur supaya semua tamu bisa pingsan. Mungkin tujuannya agar mempelai wanita bisa kabur, karena pagi itu dia udah menghilang.
Citra ngajar seni di sekolah X. Saat memasuki studio seninya, dia kaget bukan kepalang. Seluruh dinding dan gambar para siswa telah ternoda dengan cat. Citra menginterogasi 3 tersangka. Di hari sebelumnya, petugas kebersihan gak ngebersihin kelas karena dia lagi cuti. Salah satu murid Citra, Rima, bilang kalau dia keluar dari studio jam 6 sore. Dan saat itu semuanya kelihatan normal. Siswa lain, Ricky, mengaku kalau dia ngajak pacarnya ke studio untuk mamerin lukisannya. Tapi mereka pulang sekitar jam 8 malam. Siapa yang udah bikin kekacauan ini? Si Meong. Dia berhasil masuk studio lewat jendela yang terbuka. Amati gambar ini ya. Kenapa dia ngikat temennya? Malam itu bulan purnama. Temennya mulai berubah jadi manusia serigala dan dia ketakutan. 2 cowok lagi berlomba-lomba bikin Hana kepincut dengan pamer duit. Cowok pertama mengiriminya foto selfie di dekat jet pribadi. Lalu cowok kedua ngirim foto dirinya berseragam pilot saat menerbangkan jet jumbo. Siapa ya penghasilannya lebih gede? Penghasilan pilot lumayan gede, jadi cowok yang kedua kemungkinan lebih kaya. Cowok ini kemungkinan cuma kerja di bandara. 4 seniman lagi ngelukis pemandangan di taman. Setelah lukisan pertamanya jadi, Budi pergi ke toilet. Dan saat dia kembali, lukisannya udah rusak. Dia jadi kesal, kemudian menanyai semua temannya. Samsul nggak tahu menau soal kejadian itu. Saat itu dia lagi beli kopi untuk teman-temannya. Dilan gak ngeliat ke lukisan itu karena dia lagi asik ngobrol sama cewek cakep. Kirana bilang dia lagi ngelukis potretnya sendiri di seberang taman. Siapa yang udah bohong? Kirana, kalau dia lagi ngelukis, kenapa kanvasnya masih bersih? Seharian ini Jeremy sudah digempur tugas kampus. Jadi, dia mau nyantai sebentar di restoran favoritnya bareng mahasiswa lain. Samsul, Gina dan Luna mesen cappuccino. Rebecca, Peter dan Helen mesen espresso. Kalau Jeremy mesen minuman apa ya? Cappuccino atau espresso? Espresso. Ada 2 huruf E pada nama Jeremy, sama kayak Rebecca, Peter, dan Helen. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Kelapa yang ini udah nggak segar lagi. Harun lagi jalan-jalan santuy. Tiba-tiba di depannya ada penyihir. Si penyihir mulai ngebuka portalnya, lalu menarik Harun ke kastilnya. Harun mohon-mohon agar penyihir itu mau melepasnya. Tapi wanita tua itu bilang, "Mulai sekarang kamu harus melayaniku selamanya." Saat itu Harun mengantongi buku tulis dan pulpen di sakunya, lalu nawarin perjanjian dengan si penyihir. "Kalau aku menuliskan berat badanmu di buku ini, apa aku akan lolos?" Karena penasaran, penyihir itu cuma mengiyakan. Setelah ngeliat tulisan itu, si penyihir terpaksa harus ngelepasin Harun. Memangnya Harun nulis apa? Sesuai dengan janjinya tadi, dia nulis berat badanmu. Tebak nama makanan ini berdasarkan emojinya ya. Sushi. Kalau yang ini apa? Susu coklat panas. Bikin yang lebih sulit ah. Apa kamu bisa nebak jenis hidangan ini dari emojinya? Pizza dong. Kalau yang ini? Cheeseburger. Sebutin nama makanan ini dari emojinya ya.
Maksudnya es buah. Kalau kombinasi ini gimana? Apa kamu tahu? Benar, kentang goreng alias French fries. Lanjut ke makanan berikutnya. Kamu suka ngemil kue ini nggak? Jawabannya, kue selai kacang. Gimana dengan kombinasi ini? Betul, salad. Jackie beli gaun mahal untuk pacarnya sebagai hadiah ulang tahun. Sebelum keluar rumah, dia naruh gaun itu di lemari pakaiannya. Tapi setelah Jackie balik lagi, gaun itu udah hilang. Saat itu cuma ada 3 penghuni rumah, dan Jackie segera menginterogasi semuanya. Lina, adik Jackie, bilang kalau dia sibuk bersih-bersih rumah sejak pagi. Bu Rina, mama Jackie, sibuk nanam bunga di taman seharian. Sedangkan Nina, tante Jackie, lagi masak untuk santap makan malam di pesta ulang tahun. Siapa yang udah nyuri gaun itu? Mamanya Jackie, taman di rumahnya gak ditumbuhi bunga tuh. Amati gambar ini ya. Apa kamu bisa nemu emoji yang paling beda? Oh, yang ini. Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih lagi makan malam bareng. Saat ketiganya ngelepas jaket mereka, Pak Biru langsung tahu kalau warna kemeja mereka gak sama dengan nama mereka masing-masing. Pria berbaju putih itu kelihatan kaget, lalu bilang, "Ya, Pak Biru, bener banget." Apa kamu bisa nebak warna kemeja yang dipakai mereka? Pak Biru cuma bisa mengenakan kemeja putih atau merah. Tapi kita udah tahu kalau pria lain mengenakan kemeja putih. Nah, pasti Pak Biru pakai baju merah. Sementara Pak Putih bisa mengenakan kemeja biru atau merah. Tapi baju merah sudah dipakai Pak Biru. Maka Pak Putih mengenakan kemeja biru. Artinya Pak Merah mengenakan kemeja putih. Gimana dengan foto ini? Apa kamu bisa nemu gambar stroberi yang paling aneh? Udah pasti yang ini. Melanie seorang penjual karya seni terkenal. Banyak pelukis pengen banget kerja sama bareng dia. Suatu hari, saat dia memasuki kelas seni, dia melihat lukisan indah. "Wow, siapa yang udah ngelukis mahakarya ini?" tanyanya. 3 artis langsung mendekatinya, dan masing-masing dari mereka mengaku sebagai pelukisnya. Bantu Melanie nentuin pelukis aslinya dong. Cowok ini, cat warna di paletnya sama persis dengan warna di lukisan. Amati gambar ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu keanehan di sini? Lumba-lumba gak hidup di danau di dekat hutan. Dahulu kala ada raja tegas yang memimpin negerinya. Kota sihir di sekeliling kerajaan dipagari tembok tinggi, sehingga semua penduduk gak boleh keluar kota. Dan siapapun yang mau masuk ke dalam kota harus punya dokumen khusus. Kalau nggak punya, mereka akan langsung diusir. Kerajaan sihir terhubung ke dunia luar melalui jembatan kayu. Jembatan ini diawasi oleh penyihir raja, dan dia bisa ngusir semua tamu tak diundang dengan kekuatan sihirnya. Dia akan keluar ngecek jembatan tiap 5 menit. Kemudian masuk lagi selama 5 menit. Padahal untuk nyeberang jembatan aja diperlukan waktu selama 9 menit. Dan ajaibnya, salah satu penduduk berhasil melarikan diri dari kota itu. Gimana caranya?
Pria itu menyeberangi jembatan selama sekitar 5 menit saat si penyihir masih ada di dalam. Setelah itu dia berbalik dan mulai berjalan menuju kota sihir. Saat dia mencapai di perbatasan, penyihir itu akan minta dokumennya. Dan pria itu nggak punya dokumen yang dimaksud, makanya langsung diusir. Mega seorang kritikus seni. Suatu hari, dia datang ke restoran mewah yang terkenal dengan koleksi seni uniknya. Sambil duduk, Mega mulai merhatiin lukisan yang tergantung di dinding. Saat pelayan mendekati mejanya, Mega menanyakan usia lukisan itu. Si pelayan bilang kalau restoran itu cuma punya karya seni abad ke-18. Mega langsung pergi dari situ, kemudian nulis ulasan di situs web restoran itu sambil marah-marah. Dasar pembohong, kok gitu? Lihat aja potret ini, familiar kan? Itu kan wajah si pelayan. Manusia biasa mana mungkin bisa berumur sampai lebih dari 300 tahun. Kalau vampir sih, mungkin bisa ya. Pasangan pengantin Kevin dan Jill baru aja pindahan, mereka menempati rumah baru yang asri. Kalau dilihat dari gambarnya, kira-kira berapa lama ya mereka udah pindah ke rumah itu? Meja kulkasnya ditempeli jadwal bersih-bersih. Di dalamnya juga ada stiker warna-warni yang nunjukin nama mereka. Dan jadwal itu sudah mereka ikuti selama 5 bulan. Jadi mereka udah pindahan ke situ selama 5 bulan. Sebentar lagi tahun baru. Untuk menghabiskan liburan, Kevin ngajak Jill ke rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh papa dan kedua adik Kevin. Tiba-tiba mama Kevin masuk ke rumah bersama 2 temannya. Rupanya mereka baru aja pulang arisan. Dari ketiga wanita ini, mama Kevin yang mana ya? Yang paling kanan, tai lalat di wajahnya kelihatan samaan kayak punyanya Kevin. Dan dari ketiga wanita ini, cuma dia yang punya rambut pirang alami mirip Kevin. Saat lagi house tour di rumah orang tuanya, Kevin ngajak Jill main tebak-tebakan di lantai 2. Di antara ketiga kamar ini, Jill harus nebak kamar masa kecil Kevin saat dia masih tinggal bareng orang tuanya. Apa kamu tahu? Kamar yang di sebelah kanan atas. Lihat deh, di dindingnya ada tulisan Kevin. Meski grafitinya tertutup cat, tulisannya masih kelihatan kan? Dan di rumah mereka tadi juga ada elemen ini sebagai interiornya karena Kevin masih nerusin hobinya. Sebelum makan malam, kedua adik Kevin mau ngeprank Kevin dan Jill dengan hidangan ini. Di atas meja sudah ada 3 wadah makanan, tapi cuma salah satunya yang bisa dimakan. Apa kamu bisa ngebantu pasangan ini untuk nentuin makanan yang tepat? Wadah pertama berisi laba-laba. Wadah kedua nggak cuma berisi cookies, tapi di situ juga ada potongan Lego. Sedangkan di wadah ketiga ada kaos kaki kotor. Nah, untuk nyari aman, sebaiknya mereka milih wadah kedua aja. Asalkan tetap hati-hati, mereka nggak akan makan Lego itu kan? Saat makan malam, Mama Kevin mulai nanya-nanya soal Jill. Lalu Jill nyebutin 4 fakta tentang dirinya. Jadi dia lulus cum laude saat kuliah, nggak bertato, dan pertama kali kenal Kevin via internet. Dia juga suka banget sama warna biru. Dari keempat fakta itu, ternyata cuma 3 yang benar. Terus, mana yang salah ya? Jill punya tato tuh, lihat aja pergelangan kakinya. Keesokan harinya, seluruh keluarga ini berkumpul di ruang tengah untuk sarapan bareng dan membuka kado Natal. Kado apa yang udah disiapin mamanya Kevin buat Jill? Apa kamu bisa nebak? Kado biru ini karena warna kertas kadonya paling beda. Mungkin mamanya Kevin baru tahu kalau Jill akan ikut datang setelah dia selesai membungkus semua kado lain. Jill juga bilang kalau dia suka warna biru.
Kevin dan Jill pergi hiking ke gunung di dekat rumah mereka. Salju mulai turun dan mereka akhirnya menghentikan perjalanan. Untuk bermalam, mereka menyewa kabin indah di tengah hutan. Dan esok harinya, saat Jill bangun, dia tahu ransel mereka udah hilang. Lihat gambar ini ya. Apa kamu bisa nebak pencurinya? Kedua adik Kevin ngeprank mereka lagi tuh. Di atas salju ada 2 jejak kaki dan salah satu adik Kevin menjatuhkan sarung tangan ungunya. Kedua adik Kevin melompat keluar dari tempat persembunyian mereka, kemudian melanjutkan perjalanan menuju pangkalan militer rahasia di pegunungan. Tempat itu sangat dijaga ketat, tapi Miko, salah satu adik Kevin, bisa nemu pintu yang ngebuka. Pintu itu langsung tertutup saat Miko masuk dan di depannya ada 3 tong. Tong pertama berisi kobaran api, tong kedua dipenuhi zat asam, dan di dalam tong ketiga ada gergaji listrik yang berputar-putar. Tiba-tiba ada suara misterius. Kamu bisa ngambil kunci dari salah satu tong ini untuk keluar, tapi kamu nggak boleh mengangkat tongnya. Gimana caranya Miko bisa keluar? Dia mencabut bongkahan es di langit-langit, kemudian melemparnya ke tong pertama. Es itu meleleh dan memadamkan apinya. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi kemudian beristirahat untuk makan snack. Adik kedua Kevin, Andy, melihat gua, tapi begitu dia masuk, jalan keluarnya langsung hilang. Jadi dia harus milih salah satu dari 3 pintu. Ada kalajengking berbisa di balik pintu pertama, di balik pintu kedua ada obat tidur, dan dia harus meminumnya. Terakhir, ada harimau lapar di belakang pintu ketiga. Mana yang harus Andy pilih agar dia bisa kabur? Dia harus minum ramuan tidur ini, tuang ke roti lapisnya, dan lempar ke harimau lapar. Saat harimau itu tidur, Andy bisa melarikan diri lewat pintu ketiga. Jill, Kevin, Andy, dan Miko akhirnya pulang bareng. Tapi di tengah jalan, mereka berpapasan dengan singa gunung. Mereka langsung lari dan melihat terowongan yang sangat gelap. Waktu mereka cuma 12 menit untuk menyeberangi terowongan itu. Miko perlu nyebrang terowongan itu selama 1 menit, Andy 2 menit, Jill 4 menit, dan Kevin 5 menit. Akhirnya mereka berlari dalam 2 kelompok. Tapi mereka cuma bawa 1 senter dan gak bisa langsung masuk semuanya. Gimana mereka bisa kabur dari situ? Andy dan Miko harus menyusuri terowongan ini dengan senter dalam 2 menit, lalu Miko kembali. Mereka masih punya waktu 9 menit. Kevin dan Jill masuk ke terowongan dengan senter, kemudian ngasihin senternya ke Andy. Ini akan butuh waktu 5 menit. Kemudian Andy harus lari ke Miko, dan mereka akan lari bersama dalam 2 menit yang tersisa. Kevin dan Jill akhirnya pulang, tapi petualangan mereka masih berlanjut. Ternyata rumah mereka udah kemalingan. Jadi, mereka langsung menghubungi polisi. Dan petugas segera datang untuk menginterogasi para tetangga. Danny bilang dia harus tetap kerja selama liburan, jadi dia nggak pulang sama sekali. Vera lagi memakai headphone karena dia lagi bikin lagu, jadi dia nggak mendengar suara mencurigakan. Sedangkan Emilia baru pulang dari liburan di rumah kakaknya karena saat itu ada pekerja konstruksi yang sedang merenovasi rumahnya. Siapa yang berbohong? Emilia, kalau renovasinya udah selesai, kenapa rumahnya masih berantakan? Tiba-tiba Jill teringat dengan acara pernikahan mereka 2 tahun lalu. Saat nikah, Kevin lupa ngasih hadiah kalung yang udah dia siapin ke Jill. Dia langsung ke ruang ganti untuk ngambil perhiasan itu, tapi setelah sampai di ruang ganti, dia melihat 3 Jill identik yang mengenakan gaun kembar. Papa Jill seorang ilmuwan, dia mau nguji kepekaan Kevin sebelum pernikahan ini. Dan dia bikin 2 kloningan putrinya. Bantu Kevin nyari mempelai wanitanya dong. Cewek yang paling kanan, Jill punya tato di pergelangan kakinya. Kamu masih inget kan? Dan kloningannya nggak bertato karena tato nggak ngaruh ke gen. Jill turun dari kamarnya untuk menyapa pengiring pengantinnya. Tapi saat melihat mereka, Jill malah berseru, "Papa!"
Ternyata papanya ngeprank Jill lagi dengan trik ilmiahnya. Salah satu pengiring pengantin ini adalah si Borg. Tapi yang mana ya? Cewek elegan ini kelihatan aneh deh. Kok kepalanya goyang-goyang terus? Mama Kevin lagi ngecek persiapan catering. Tapi begitu masuk ke dapur dan melihat hidangan yang disajikan, dia jadi kesel. Dia langsung menghubungi kantor jasa catering itu dan membentak sang manajer. Saya nggak mau tahu, pokoknya ini harus segera dibenerin. Memangnya apa sih yang udah bikin wanita itu sangat kesal? Di puncak kuenya ada 2 goblin ijo tuh. Harusnya kan bentuknya sepasang mempelai. Kevin dan Jill pergi ke Karibia untuk bulan madu. Hotelnya kelihatan serem, tapi mereka tetap bermalam di situ. Staf hotel kemudian meminta mereka untuk memilih kamar dari opsi yang tersisa. Bantu Kevin dan Jill milih kamar yang bagus dong. Spray di kamar pertama ada nodanya, jaring laba-laba nempel di lampu gantung di kamar kedua. Dan kamar ketiga kelihatannya lumayan bagus. Jill pengen berleha-leha di kolam renang. Saat masuk ke ruang ganti, dia mendengar berita terkini dari TV yang ada di ruangan. Seseorang telah melihat zombie di kota ini. Makhluk itu kemungkinan sedang berjalan menuju pusat kota. Zombie juga dikenal nggak pandai berenang dan jalannya super lambat. Jill masuk ke ruang ganti dan melihat 3 orang. Menurutmu zombinya yang mana ya? Ada perban di kaki cewek ini, manusia normal gak akan berenang kalau tubuhnya lagi luka. Iya kan? Di kamar hotel, Kevin nemu pintu rahasia yang mengarah ke terowongan. Dia mulai menyusuri terowongan hingga nemu gudang berlian. Tiba-tiba, jeruji penjara muncul di sekitar Kevin dan suara misterius menginstruksikan, "Kamu bisa mengambil semua berlian ini dan pergi dari sini. Tapi syaratnya, kamu harus milih ramuan yang tepat." Di situ ada 3 opsi. Ramuan pertama yang akan membuat Kevin bisa ngilang, ramuan kedua akan mengubahnya menjadi burung, dan ramuan ketiga akan menjadikannya super tinggi. Dalam 5 menit, Kevin kembali ke Jill membawa banyak berlian. Ramuan mana yang dia minum? Yang kedua, dia berubah menjadi burung kecil untuk terbang melewati jeruji. Keesokan harinya, Jill terbangun di pulau terpencil. Dia berdiri di daratan setinggi 12 meter dari air dan di sekelilingnya ada banyak batu runcing dan perairan yang dihuni hiu. Pulau itu juga dipenuhi tanaman kering dan mudah terbakar. Tiba-tiba, petir menyambar ujung timur pulau itu dan kebakaran besar terjadi. Angin membuat apinya merembet dalam garis lurus menyeberangi pulau. Kobarannya sangat besar, jadi Jill nggak bisa melewati api itu ataupun memadamkannya. Jill juga nggak bisa melompat atau melintasi bebatuan, padahal anginnya terus bergerak ke arahnya. Gimana dia bisa meloloskan diri dari kejadian ini? Jill bisa bikin api sendiri yang akan membakar area di belakangnya. Saat api utama sampai di situ, area di sekitarnya sudah terbakar dan api utama tadi nggak akan membakarnya. Selain itu, karena tadi ada petir, mungkin hujan akan segera turun. Hujan bisa memadamkan api dan Jill pasti selamat. Aduh, bulan madu macam apa ini? Udahlah, mending di rumah aja.